Kak jujur aku nggak denger, boleh ulang? Ulang. Karena kalau kita udah jadi versi terbaik dari diri kita, kita akan mendapatkan hubungan yang sehat menurut aku. Aku banyak belajar di press junket kita ini buat film Yakin Nikah. Oh iya juga ya. Di media-media visit ini ya? Ketika kamu bersama aku ya? Kayak apa namanya? Aku setuju menikah itu ada Menakutkan. bilang menakutkan. Karena masuk ke fase kehidupan baru tuh emang pasti menakutkan gitu. Kayak kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya kan. Cuman kalau Iya, ketemu sama orang yang tepat, menurut aku akan jadi menyenangkan. So far sih sangat menyenangkan ya. Hai Sobat Grit, kita ya cast dari Yakin Nikah. Aku Yancy Storia berperan sebagai Niken. Aku Amanda Rigby berperan sebagai Anggi. Dan aku Maxim Buce sebagai Arya. Kita akan bermain This Or or That. That. Salah! Setuju. Kita akan bermain Setuju gak setuju? Oke, siap ya Kak yang pertama. Setuju Lu sering banget tidak bilang setuju ulang. nih Kak. Menikah bukan tentang cari yang terbaik, tapi jadi yang terbaik. Kak jujur aku gak denger, boleh ulang? Ulang. Ulang. Menikah bukan tentang cari Ya. yang terbaik, tapi jadi yang terbaik. 1, 2, 3. Aku mau di tengah-tengah. Soalnya kayak balance. Tapi lebih kayak yang mana kalau harus pilih? Setuju. Nah, kan? Ini karakter Anggi nih barusan. Jadi yang terbaik. Karena kalau kita udah jadi versi terbaik dari diri kita, kita akan mendapatkan hubungan yang sehat menurut aku. Untuk masing-masing ya, bukan kita doang, pasangan kita juga. Iya. Ya. Menurut aku kalau kita belum ready, terus kita nggak bahagia sendiri, how can we make that person happy? Sip. Um, Dia kayak gak terlalu mikirin, gue nikah-nikah aja deh gitu. Okay, to me, it's about growing together, gede bareng, you know, because I think kayak dari awal itu memang nggak terlalu kelihatan mau kayak gimana masa depannya seperti apa. But I think berkompromisi itu adalah yang membuat kita kayak menuju lebih baik untuk berdua, untuk coexist. Jadi ya setuju. Did I mean itu Yeah. bener nggak? Bener? Oke, lanjut ya Kak. Terbaik dari diri kita gitu kan. Iya. Oke. Yang kedua ya Kak. Yakin bukan karena tekanan, tapi karena keyakinan. Yakin bukan karena tekanan, tapi karena keyakinan. dari diri sendiri. Ya. Ya, 1, 2, 3. Setuju. Setuju, of course. Oke. Daripada tekanan. Ya. Sebenarnya idealnya kan tanpa tekanan. Tapi seringkali terjadi karena ada tekanan dulu. Ya. Oh iya. Ya. Iya. Kamu akhirnya berani lompat dari misalkan kayak It's a leap of faith. Aku naik roller coaster pertama kali, aku tuh takut tinggi. Aku tuh takut banget tinggi. Aku naik roller coaster tuh teriak-teriak kayak nggak mau, aku udah antri, akhirnya aku kabur lari karena dipaksa teman-temanku, ditarik, dipegangin, terus naik udah mau nangis. Tapi pas udah naik kayak buka matanya, wah gitu kayak seru parah. Terus baru happy-nya pas udah turun kayak kalau lo nggak maksain gue nggak bakal experience sih naik roller coaster karena itu. nggak mau. Karena nggak mau dan nggak mau mencoba melawan rasa takut itu. Somehow kadang-kadang emang butuh pressure dulu untuk tahu dan kenal diri kita. Tapi Tidak suka kok. nggak abis naik? Suka, tapi aku milih nggak mau yang parah-parah banget. Soalnya aku seumur hidup baru sekali naik roller coaster, itu pun karena ditipu. Ditipu tuh gimana? I don't know, you know mommy rides. Itu kan kita nggak tahu itu roller coaster. Jadi aku ditipu. Ini bukan, ini rides buat anak kecil. Iya. Jadi pas nyampe itu aku kayak ya tetap nggak buka mata. Aku nggak tahu what's Iya. going on di dalam. Aku cuma tahu aku gitu. Aku kayak aku nggak mau lagi seumur hidup aku nih pertama kali dan terakhir kali Nah, naik roller coaster. aku kalau naik roller coaster yang kayak mami gitu, aku berani karena aku nggak apa-apa merem. Yang aku nggak berani tuh adalah melihat kayak kita kebalik kayak gitu nggak boleh. Jadi aku naik roller coaster biasanya naik tapi merem kayak cuman kayak berasa badannya kayak mau jatuh gitu. Intinya itulah. Intinya sebagai Aku keyakinan. suka banget roller coaster. Kenapa kita ngomongin roller coaster tiba-tiba? Padahal kan contoh. Emang gitu deh. Tapi aku suka banget roller coaster. I love it. Iya, I love Tanpa perlu ada tekanan ya. Iya, kami suka tekanan ya. Yeah, maybe ya. I work better under pressure. Ya. Oke. Oke, lanjut ya Kak. Ya. Yang ketiga. Yakin nikah bukan menuntut menikah, tapi menuntut persiapannya. Oh, Gimana? Yakin untuk menikah bukan yakin nikah bukan menuntut untuk menikahnya, tapi persiapannya. Kayak misalkan persiapan untuk menikah. oke. Ya, 1, 2, 3. Aku nggak ngerti sih.
Jadi kayak Jadi yakin filmnya kan? Iya, film itu maksudnya kayak message-nya itu bukan untuk Filmnya atau kita kan? dari Kita kitanya, pribadi, orang kita ini. Orang kitanya. Kita maksudnya. Jadi misalkan kakak nih yakin nikah, bukan menuntut untuk menikahnya, tapi untuk persiapannya. Kayak persiapan untuk menikah kan panjang nih kan. Oh iya. Yang dituntut tuh itunya persiapannya, bukan kayak aku maunya menikah aja ya udah blast gitu. Tanpa harus ada persiapan. Oh iya. Udah kalau mereka misalkan harus ada persiapan yang panjang gitu. Oke, ini Iya. menurut Enzi ya? Oke. Satu, Ini menurut masing-masing maksudnya. ya gitu kan? masing-masing. 1, 2, 3. Biar nggak setuju mulu, nggak setuju deh. Iya, aku agak bingung. Coba bilang Nonton kan emang. Coba deh kamu Kita bisa jadi PR deh abis ini. Aku juga agak jelasin dulu. Jadi udah. Aku kira dulu. dari film. Iya. Kalau di aku, kadang emang mempersiapkan sesuatu secara matang itu baik, kayak tapi kadang-kadang itu bikin kita jadi overthinking juga. Sebenarnya kan kalau di film ini atau in real life, aku tuh pasti mempersiapkan dirinya itu dengan menambah terus value aku dan mencari pasangan yang sama gitu, dari bahasa cintanya, yang dia bisa menghargai value aku gitu. Tapi itu bukan cuma mencari pasangan atau menikah aja, dari berteman, dari ya pacaran atau kayak lingkungan kerja, itu tuh udah aku terapin juga. Nah cuman kalau tadi ngomongin masalah fokus sama persiapannya terus, kita nggak akan pernah ngerasa siap. Jadi menurut aku emang kayak aku mikirin next stepnya ketika udah menikah tuh komitmen tuh seperti apa gitu. Kayak setelahnya gimana, makanya tipe kan ada juga yang kayak kamu persiapan pernikahan cuma 2 bulan, tapi kamu yakin sama pasangan kamu, sama Luna. Jadi kayak kamu siap untuk menghadapi apa-apa bareng sama dia kan. Ya mungkin iya, maksudnya itu yang terjadi dan akhirnya dia menikah kan. Yang itu aku juga lakukan, kayak nikah sama seorang diplomat, terus meninggalkan karir di Jakarta. Itu kan salah satu big move ya. Dan aku ngerasa kalau aku persiapkan kayak dari jauh-jauh hari, mungkin aku bisa jadi nggak jadi karena terlalu overthinking ngelihat apa yang terjadi nanti. Iya. Gitu deh. Dapat kan ya maksudnya? Aku setuju sama Tuh. Enzi. Berarti nggak setuju. Aku ganti jawaban aku ya. Jadi nggak setuju. Tuh kan, ih, aku bisa nge-influence orang tahu. No, aku baru ngeh ternyata ini wedding prep-nya. Nah, aku mungkin lebih mentingin kayak life after the wedding Marriage. prep-nya, pengen apa? Iya, pengen keyakinan. ngejalanin, Iya, aku kira itu juga. Tapi bukan, it's not only wedding prep, tapi juga mempersiapkan diri kamunya juga. Ya kayak which is yang dilakukan Niken itu loh. Aku banyak belajar di press junket kita ini buat film Yakin Nikah. Oh iya juga ya. Di media-media visit ini ya? Ketika kamu bersama aku ya? Ini kayak apa namanya, kayak lagi terapi Psikolog ya? Iya. Lagi konseling ya? Pernikahan ya kak? Iya. Oke lanjut ya kak. Ini ada yang bilang menikah itu menakutkan kak. Setuju atau enggak? Istilahnya kayak marriage is scary. Pernah dengar nggak? Carrie? Scary. Oh, scary. Iya. Ya. Setuju atau enggak? 1, 2, 3. Ya, Coba jawab duluan, nyontek sama gue. Coba jawab duluan. menurut aku dua-duanya Oke. sih. Aku setuju deh. Kalau Menakutkan. menakutkan. Aku nggak setuju menikah menakutkan, tapi aku setuju somehow dan ada kan karena aku belum nikah kan, jadi aku belum ada gambaran nikah tuh kayak gimana, and it's quite scary karena kan ya ada worry-worrynya juga. Emang kalau udah nikah tuh kayak gimana sih? Karena aku banyak nanya kan ke teman-teman aku, nikah tuh sama pacaran tuh beda banget, jadi nggak tahu gimana nantinya gitu. Tapi hopefully with the right person ya bahagia aja kan, ini they found the right person gitu. Ya. Aku setuju menikah itu ada Menakutkan. bilang menakutkan karena masuk ke fase kehidupan baru tuh emang pasti menakutkan gitu. Kayak kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya kan. Cuman kalau ketemu sama orang yang tepat, menurut aku akan jadi menyenangkan. So far sih sangat menyenangkan ya. Kalau aku, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah itu harus disyukurin loh. Karena temen gue setahun pertama tuh adaptasinya berantem mulu. Gue kayak, alhamdulillah gue baik-baik aja, udah gue jauh. Kalau berantem mulu nangis, gue pulang sih, gue ke Indonesia. Balik gue. Iya, katanya memang setahun itu paling Iya kan, yang paling adjustment lah. awal banget. Iya. Ya, it's adapting gitu. Iya. Tapi it is a bit kayak agak menakutkan dalam arti mungkin kayak mengadaptasi ke hidup yang baru ya. Dan itulah yang aku bilang dari yang awal itu, memang benar-benar kayak can you really make it work together gitu loh. Soalnya kan mungkin kita udah kebiasaan sebelumnya itu, kalau sebelum nikah kebiasaan sendirian you know. Komitmen seumur hidup aja. Kadang-kadang buat orang tuh kalau dikasih tanggung jawab sebesar itu tuh kayak kayak susah deh, padahal sebenarnya biasa aja gitu. Awalnya berat mungkin ya kak ya. Kalau ini game kan? Iya. Berat banget game-nya. Oh, sakit sekali. Lanjut ya kak. Menikahlah setepatnya, bukan secepatnya.
Setuju. Aku setuju sih, aku setuju. Ya lah setepatnya lah. Dan nggak ada batas, ya nggak balapan, nggak karena pressure. Gak usah juga. buru-buru. Sesiapnya. Sesiapnya. Tapi dari kalian masing-masing ada waktu nggak kak? Kayaknya Oh, time limit gitu. Kadaluarsa. Timeline. Aku nggak, kalau aku nggak ngasih diri aku timeline sih. Cuman apa ya? Ya paling aku nunggu sampai benar-benar the right time, aku nggak tahu ya, the right person ya, hopefully gitu. Kalau aku realistis sih, kayak aku pacaran cuma 3 kali sebelum aku nikah. Kayak malah pacar ketiga aku deh. Kayaknya setiap aku pacaran tuh kayak 4 tahun, terus single 2 tahun gitu. Kayak ketika udah masuk tahun ketiga tuh aku pasti mikirin ini akan mau dibawa kemana. Aku nggak mau wasting my time aja sama orang itu. Kalau emang udah ngerasa kekurangannya nggak bisa aku terima, kayak aku pasti memilih untuk mengudahinya gitu. Ataupun kayak selama aku single berapa tahun, aku deket sama beberapa orang gitu, itu juga kalau emang pas lagi deket ngerasa emang kurang cocok, ya udah aku ngasih limit gitu, kayak ini 6 bulan nggak dibawa kemana-mana, kayaknya gue nggak cocok sama orang ini, jadi gue akan cabut kayak gitu. Orangnya lebih kayak straightforward gitu, aku tahu apa yang aku mau, just gitu. Dia pas sama Molan pun juga kayak gitu, kayak dia udah umur 39, aku nanya, kamu udah umur segini kenapa belum menikah? Apakah kamu milih untuk emang tidak mau berkomitmen karena aku masih mau nikah gitu, walaupun aku udah umur 31. Akhirnya dia juga jadi punya pikiran, oh oke, emang ini arahnya mau serius, oke mau berapa lama, karena aku nggak mau buang-buang waktuku, aku tipe yang kayak gitu. Tapi nggak terlalu dominan kok guys, ini cuma ngomong aja. Gak apa-apa, jadi diri sendiri aja. Enggak, tapi kadang-kadang tuh kalau misalkan ngomong tuh emang kayak kesannya aku kayak powerful banget, Tapi dominan bagus banget jadi tau. cewek. Tapi sebenarnya itu ke akunya, tapi gimana kita nge-treat pasangan kita ya tetap respect dia sebagai laki-laki sih, menurut aku itu penting. Kamu sih? Aku Mau gue bengong jadi jubir lagi, mau gue jadi jubir lagi. You know, I was admiring your shoes. It was really nice. Thank you. Shoes beneran. Aku dari tadi kan bagus loh. Sorry. What was it? What was the question again? The question is, Menikah setepatnya bukan? Oh iya. No, setepatnya of course ya. I mean, aku juga orang yang menunggu pasangan yang pas sih, you know, at first, dan gitu aja deh. Dari Maxim dan Luna kita belajar, ya pas lagi pernikahan kamu ditanya itu. pesannya apa? Iya, Kita kalau itu tepat. Tapi kalau maksudnya bener loh dari Kaluna. I mean, look, Luna aja kan Iya. dia Butuh waktu yang lama banget, dia dan itu bukan ngalamin. pressure buat dia, ada dikit, you know, she thought of it, Adalah. dia berpikir seperti itu. Tapi itu Pasti. bukan yang sesuatu yang bring her down gitu sih. Ya maksudnya kita bisa ngelihat waktu Kaluna nikah kemarin happy banget sama Maxim, maksudnya kayak kita bisa ngerasain itu juga gitu loh sebagai teman-temannya, bahkan orang yang nggak berteman sama kalian aja ikutan happy karena apa ya? Dan Karena sebenarnya aku juga dari sama tepat. kayak kamu. Aku sebelum Luna cuma ada 3 pacar, dan habis itu kalau misalnya lagi singlenya bisa 2 tahun Iya, gitu. bisa Because lama I just gitu. aku memang my way of thinking is always go for the right one gitu. But yeah. Ya. So yeah. Jadi kayak misalkan kita punya pasangan tuh serius gitu kan tipenya. Iya. Oke, terakhir nih kak. Menikah itu 70% ngobrol. Setuju atau enggak? Setuju. Ngobrol. Komunikasi. Ya. Oh, komunikasi. Yang Right. ngobrol tuh komunikasi. It's all about communication sih. But there's action as well. There's banyak sih. Iya, tapi 70% untuk ngobrol aku iya. Karena kadang-kadang yang bikin rumah tangga itu jadi menurut aku nggak works tuh karena nggak Nggak ngobrol. ngobrol. Jadi pasangannya nggak tahu apa yang dia mau. Apa sih masalahmu? Ada masalah apa tuh dia nggak sadar. Gitu. Menurut aku ngobrol penting banget. Oke. So begitulah game dari setuju dan gak setuju. Kita dari Cast Yakin Nikah. Berharap kalian semua nonton film Yakin Nikah 9 Oktober di bioskop kesayangan Anda. Ditunggu ya. Bye-bye. Bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.